Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algifari Syuhada Putra. Saya di sini sebagai peserta konferensi akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Hubungan antara Intellectual Humility dan Psychological Wellbeing pada tenaga pengajar di Jabodetabek. Pertama di sini adalah pendahuluan. Di era modern ini, psikologi positif menjadi semakin penting dan integral dalam dunia kesehatan, di mana sebelumnya kita berfokus pada bagian atau area negatif dalam psikologi dan cara mengatasi atau menyembuhkannya. Seperti contoh, bagaimana sebelumnya itu kita berfokus pada penelitian untuk penyakit-penyakit mental atau kejiwaan seperti depresi atau stres akut dan ciri-cirinya dan bagaimana menyembuhkannya. Sekarang fokus sudah banyak tersalur ke penelitian-penelitian mengenai sisi positif dan bagaimana memberdayakannya sehingga penyakit-penyakit seperti depresi dan stres akut tadi bisa dicegah sebelum terjadi. Di antara konsep-konsep pada psikologi positif yang ada, dua di antaranya adalah intellectual humility dan psychological well-being. Psychological well-being secara singkatnya adalah kondisi optimal individu dalam kehidupan di mana individu memiliki nilai keterikatan dan hubungan terhadap orang lain, memahami diri sendiri, memiliki otonomi pada diri sendiri, memahami tujuan dan makna hidup secara positif. Sementara intellectual humility secara singkat adalah rekognisi bahwa pemahaman dan pengetahuan individu bisa salah karena kurangnya keahlian di bidang tertentu atau kurangnya akses informasi yang relevan, akurat, atau lengkap pada topik tertentu. Terdapat penelitian yang sudah dilakukan akan keterhubungan antara intellectual humility dan psychological well-being. Dan memang pada hakikatnya keduanya memiliki kesamaan, terlebih pada elemen hubungan positif pada orang lain dan pemahaman dan penerimaan pada diri sendiri. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, beberapa peneliti ada yang lebih bersandar pada hasil akan keterhubungan keduanya lebih merujuk akan humility secara umum, bukanlah intellectual humility secara khusus. Catatan lain juga pengaplikasian kedua konsep ini di daerah atau negara di luar barat masih belum seefektif dan tersebar di negara-negara barat pada umumnya, terutama di Indonesia sendiri. Ada banyak faktor kenapa seperti itu, antara lain memang secara budaya dan tradisi lingkup kehidupan sehari-hari dan lingkup pekerja kita di Indonesia memang berbeda dari negara barat. Nah, tujuan di sini saya ingin melakukan penelitian ini untuk mencari keterhubungan dan atau korelasi akan psychological well-being dan intellectual humility di Indonesia. Dan hasil yang didapat sekiranya bisa mendorong penelitian selanjutnya mengenai kedua konsep ini dan mungkin mendorong pengaplikasiannya di Indonesia. Seperti yang saya sebutkan tadi, psychological well-being dapat diartikan secara singkat adalah kondisi optimal individu dalam kehidupan di mana individu memiliki keterikatan dan hubungan positif dengan orang lain, memahami diri pribadi, memiliki otonomi pribadi, memahami tujuan dan makna hidup secara positif. Carol Reeve, salah satu pionir dalam perkembangan penelitian psychological well-being, menjelaskan jika terdapat 6 dimensi pada psychological well-being. Yang pertama adalah penerimaan diri sendiri atau self-acceptance. Ini merujuk kepada sikap dan penilaian positif individu terhadap pribadinya sendiri. Yang kedua adalah hubungan positif dengan orang lain atau positive relation with others. Dimensi ini merujuk pada kemampuan individu mengembangkan dan menjalin hubungan yang positif atau baik dengan orang lain. Kemandirian atau otonomi mencakup akan hal-hal yang berkaitan dengan independensi individu dalam kehidupannya. Lalu penguasaan lingkungan, environment mastery, dimensi ini mengacu ke kemampuan individu mengatur, memahami, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sesuai kebutuhan. Lalu tujuan hidup atau purpose in life. Dimensi ini mengacu pada keyakinan individu tentang tujuan dan goal pada kehidupannya. Dan yang terakhir adalah
pertumbuhan pribadi atau personal growth. Dimensi ini mengacu ke kemampuan individu untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan diri pribadi menjadi versi yang lebih baik. Selanjutnya untuk intellectual humility sendiri adalah rekognisi bahwa pemahaman dan pengetahuan individu bisa salah karena kurangnya keahlian di bidang tertentu atau kurangnya akses informasi yang relevan, akurat, atau lengkap pada topik tertentu. Merujuk pada Krunmei Mancuso pada tahun 2016, terdapat 4 dimensi pada intellectual humility, yaitu independence of intellect and ego atau independensi akan pengetahuan dan ego. Ini mengacu akan kemandirian, kemampuan, dan ketersediaan individu dalam mengandalkan pengetahuan diri sendiri dan orang lain. Lalu selanjutnya ada openness to revising one's point of view atau keterbukaan akan memperbaiki sudut pandang sendiri. Ini mengacu pada kemampuan dan ketersediaan individu dalam memperbaiki perspektif terkait topik atau hal tertentu. Lalu selanjutnya ada respect for others' point of view atau rasa hormat terhadap sudut pandang orang lain. Dimensi ini mengacu ke sikap individu terhadap opini, tanggapan, ataupun ide orang lain terkait hal-hal tertentu. Dan yang terakhir adalah lack of intellectual overconfidence, kurangnya rasa terlalu percaya diri individu secara intelektual. Dimensi ini mengacu ke sikap dan pandangan individu terhadap perbandingan dan pengetahuan individu itu sendiri dengan orang lain. Kedua konsep ini sama-sama berada dalam area psikologi positif, yang mana keduanya juga memiliki suatu ikatan atau kesamaan pada elemen hubungan positif dengan orang lain dan penerimaan diri. Kerendahan hati intelektual atau intellectual humility juga memiliki konsekuensi langsung atau tidak langsung bagi kesejahteraan individu. Hal ini dapat dilihat di banyak kasus yang mana orang-orang yang menghadapi konflik dan masalah sosial dengan sikap yang rendah hati secara intelektual cenderung memiliki nilai kepuasan hidup yang tinggi dan efek negatif dalam kehidupan yang rendah. Di sini ada hipotesis H1 itu adanya hubungan antara intellectual humility dan psychological well-being pada tenaga pengajar di daerah Jabodetabek, dan H-nilnya tidak adanya hubungan antara intellectual humility dan psychological well-being pada tenaga pengajar di daerah Jabodetabek. Ini metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode yang digunakan adalah survei. Populasi sampel adalah tenaga pengajar pada jenjang sekolah dasar yang bekerja di daerah Jabodetabek dan sudah memiliki pengalaman bekerja setidaknya 2 tahun. Sampel terdiri dari 38 partisipan, yaitu 19 laki-laki dan 19 perempuan, dengan mean atau nilai tengahnya adalah 36 dan standar deviasinya adalah 9,4. Alat ukur yang digunakan adalah untuk intellectual humility adalah General Intellectual Humility Scale, dan untuk psychological well-being-nya adalah RIF Psychological Well-being Scale. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan convenience sampling. Teknik pengumpulannya menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form, dan teknik analisa data itu menggunakan metode analisis deskriptif. Berikut adalah data hasil secara deskriptif dan juga data hasil korelasi, yang mana bisa dilihat R yang didapatkan adalah 0,360 dan p-value yang didapat adalah 0,027, yang mana lebih kecil dari 0,05. Lalu selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Hasil yang didapat menyimpulkan bahwa didapatkan adanya korelasi dan atau keterhubungan antara intellectual humility dan psychological well-being pada tenaga pengajar di daerah Jabodetabek. Walaupun demikian, korelasi signifikan yang ada bisa dibilang tidak sekuat atau sekencang yang diharapkan. Hal ini mengimplikasikan jika keterhubungan ini berlaku untuk sebagian besar kasus, namun tidak secara keseluruhan. Setelah mengetahui hasil, selanjutnya diharapkan manfaat yang ada untuk kedepannya adalah semakin banyak dan normalnya pengaplikasian kedua konsep ini
untuk sekiranya semua tenaga kerja di Indonesia, tidak hanya pada tenaga pengajar. Juga penelitian terkait psikologi positif terutama untuk konsep intellectual humility dan psychological well-being di Indonesia lebih dikedepankan atau lebih dalam lagi. Lalu saran untuk penelitian ini untuk kedepannya adalah sekiranya untuk menetapkan kriteria yang lebih spesifik lagi terkait populasi sampel seperti gaji atau pemasukan bulanan individu, status individu seperti apakah sudah menikah atau belum, lalu juga hubungan dengan keluarga atau kolega bagaimana, seperti itu. Lalu bisa juga untuk mengambil populasi sampel lain selain tenaga pengajar, di mana di sini kan dikarenakan tenaga pengajar belum mewakilkan seluruh tenaga pekerja di Indonesia. Baiklah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.